Denton John patahkan minat Bayangkara FC. Media Belanda bongkar blunder PSSI. Jens Ravens sabet gelar juara sebagai asisten pelatih. Korban kedatangan Dean Jan Bergen jika dinaturalisasi. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Ravens sabet gelar juara sebagai asisten pelatih. Sambil menyelam minum air, peribahasa itu menggambarkan sosok Jens Ravens yang saat ini merapal dua pekerjaan sekaligus. Kita tahu Ravens ini adalah pemain timnas Indonesia U20 yang dinaturalisasi dan berposisi sebagai striker. Namun, siapa yang menyangka pemain 19 tahun ini ternyata juga menekani bidang lain seperti asisten pelatih. Sebelumnya, Jens Ravens menciptakan prestasi dari pinggir lapangan sebagai asisten pelatih. Tercatat, ia kini sudah memiliki 12 caps bersama timnas Indonesia U20 dengan sumbangan 4 gol via data Transfermarkt. Menariknya, di usianya yang masih muda, Ravens ternyata sudah mengantongi lisensi kepelatihan. Hal itu disampaikan via Instagram pribadinya yang memperlihatkan lisensi kepelatihan UEFA YB. Dalam sertifikat UEFA yang dipamerkan Jens Ravens, bertuliskan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan UEFA BYOT. Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan UEFA BYOT. Tulis sertifikat yang dipamerkan Jens Ravens. Kabar tersebut sempat menjadi sorotan karena striker timnas Indonesia U20 sudah menekuni kepelatihan di usianya yang masih muda. Menariknya dari kabar terbaru, Jens Ravens menjadi asisten pelatih di klub SV Norddrop U15, bahkan penyerang muda FC Dordrecht tersebut membantu tim asuhannya jadi juara. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram @football.indonesia yang sering mengabarkan soal pemain keturunan Indonesia. Tak ayal, netizen Indonesia ikut merespon kabar Jens Ravens yang menjadi asisten pelatih di Norddrop U15. Ini orang fokusnya jadi pemain apa jadi pelatih? Tulis komentar An. Calon pelatih timnas Indonesia di masa depan. Seru elan. Meski demikian, menarik menanti bagaimana kiprah Jens Ravens ke depannya. Korban kedatangan Dean Jan Bergen jika dinaturalisasi. 1. Hoki Caraka. Nama Hoki Caraka menjadi salah satu pemain yang berpeluang tersingkir jika nantinya Dean Jan Bergen benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, performa pemain asal klub PSS Sleman ini memang cenderung naik turun dan kerap kurang stabil. Hoki Caraka sendiri sejauh ini sudah bermain sebanyak 11 laga bagi timnas Indonesia senior dan mencetak 2 gol. Striker berpostur 180 cm ini memang sempat digadang-gadang akan menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. 2. Ramadan Sananta. Striker asal klub Persis Solo dan timnas Indonesia Ramadan Sananta juga menjadi salah satu nama yang berpeluang tersingkir jika nantinya Dean Jan Bergen benar-benar membela timnas Indonesia. Penyerang yang juga masih menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 ini memang menjadi salah satu striker di liga lokal yang kerap masuk dan menjadi andalan di timnas Indonesia sejak debutnya di tahun 2022 silam. Bersama skuad Garuda, dirinya sudah bermain sebanyak 14 laga dan mencetak 5 gol sejauh ini. Namun, kini posisinya mulai terancam di timnas Indonesia dengan kehadiran nama-nama pemain keturunan semacam Ole Romney. 3. Rafael Strijk. Kehadiran Dean Jan Bergen di timnas Indonesia juga rawan menggeser posisi Rafael Strijk di lini depan skuad Garuda. Kendati sudah bermain untuk timnas Indonesia sejak tahun 2022 silam, Rafael Strijk dianggap menjadi salah satu pemain yang cukup rawan tergeser posisinya dengan hadirnya Dean Jan Bergen.
Dirinya kini sudah bermain sebanyak 26 laga untuk timnas Indonesia dan telah mencetak 1 gol sejauh ini. Sebuah catatan yang tentunya tak memuaskan bagi seorang yang bermain sebagai striker. Media Belanda bongkar blunder PSSI. Timnas Indonesia saat ini tengah naik daun. Sejak ditangani oleh Sintayong hingga saat ini dinahkodai Patrick Kluivert, tim Garuda tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh tim lawan. Namun, 2 kelemahan sepak bola Indonesia dibongkar salah satu media Belanda. PSSI bisa apa? Sebelumnya, keberhasilan tim senior untuk bangkit juga menular ke prestasi tim kelompok umur. Terbaru, tentu saja prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Banyak faktor yang membuat timnas Indonesia tidak seperti dulu lagi. Salah satu faktor utamanya ialah kebijakan naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang gencar dilakukan PSSI. Meski membawa dampak positif untuk timnas Indonesia, kebijakan soal naturalisasi ini wajib dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI. Menurut jurnalis Belanda Sam van Raalte, timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus tergantung kepada pemain keturunan Indonesia. Sam van Raalte lebih lanjut mengatakan bahwa pemain yang saat ini sudah dinaturalisasi atau sedang ditargetkan bisa jadi generasi terakhir garis keturunan Indonesia Belanda. Selain soal keturunan kepada pemain keturunan Indonesia di stop perlahan, Van Raalte juga menyoroti letak geografis Indonesia. Menurutnya, letak geografis bisa jadi salah satu kelemahan sepak bola Indonesia. Ia menyebut di Belanda, pertandingan di Eredivisie bisa berlangsung dalam hitungan jam, tapi tidak di Indonesia. Van Raalte mengatakan dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang begitu banyak, otoritas liga dan sepak bola Indonesia harus bisa menemukan solusi konkret untuk kemajuan sepak bola negeri ini dalam jangka panjang. Meski jarak jauh, namun faktanya kompetisi Liga 1 tetap menjadi magnet bagi pendukung sepak bola Indonesia. Menurut media tersebut, klub seperti Persija, Arema, Persib, PSM, atau Persebaya bisa menarik puluhan ribu supporter setiap pertandingan. Dayton Chow patahkan minat Bayangkara FC. Ambiar sudah Bayangkara FC usai pinangannya masih digantung oleh pemain timnas Indonesia Nathan Chow. Mau gimana lagi, semua keputusan tergantung dari keinginan pemain itu sendiri. Seperti kita ketahui, ada banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang minim tampil bersama timnya. Uniknya, sebagian dari mereka adalah pemain naturalisasi yang diandalkan skuad Garuda. Sebut saja, Dayton Chow yang hampir tidak pernah merasakan menit tampil bersama Swansea City. Lalu, ada Rafael Schreck di Brisbane Roar yang selalu menghilang dari daftar tampil. Kemudian, ada lagi Marcelino Ferdinand dan Ole Romney di Oxford. Untuk Ole masih mendingan karena masih suka tampil sebagai pengganti. Sumarji mengaku terbuka sekali andai memungkinkan menampung pemain-pemain timnas Indonesia yang menit tampilnya kurang. Apalagi pemain tim nasional tentu punya kemampuan di atas rata-rata. Meski begitu, rasanya kecil kemungkinan pemain sekelas Nathan dan kawan-kawan bermain di Liga 1. Mereka pastinya masih berambisi tetap bisa berkompetisi di luar negeri. Akan tetapi, Sumarji memastikan Bayangkara FC akan mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Apalagi The Guardian akan bersaing di Liga 1 dengan tim-tim seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya. Sumarji mengakui dibutuhkan pemain berkualitas. Meski tidak menyebut siapa saja kandidatnya, ia menyebut sudah jalin komunikasi dengan sejumlah nama berlabel Timnas Indonesia.